Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar penjas tentang hidup bersih dan sehat. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat. Sebelumnya, kita lihat dulu video berikut. Bagaimana teman-teman videonya? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang kebersihan diri sendiri. Kebersihan tubuh. Memiliki badan sehat merupakan keinginan semua orang. Jika kita sehat, kita dapat melakukan semua kegiatan dengan nyaman. Misalnya, berjalan, bermain, dan belajar.
Badan sehat tidak datang sendiri, perlu diusahakan. Bagaimana ya caranya? Ya, caranya adalah membiasakan diri hidup bersih, baik untuk kesehatan. Badan yang bersih akan sehat. Jika badan sehat, kita akan kuat. Kita tidak mudah terkena penyakit. Teman-teman, coba dilihat di slide ini. Ada anak sedang mandi. Teman-teman sudah mandi belum? Iya. Mandi untuk menjaga kebersihan badan. Setiap hari kita mandi 2 kali dalam sehari, yaitu setiap pagi dan sore. Mandi menggunakan sabun. Mandi pagi setelah bangun tidur. Karena badan kita berkeringat, badan berbau tidak sedap. Setelah mandi, badan terasa segar. Kita menjadi semangat beraktivitas. Badan berbau wangi berasal dari sabun. Sabun untuk menghilangkan kuman. Mandi harus dengan air bersih. Ciri-ciri air bersih adalah tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Janganlah kamu mandi dengan air yang kotor, karena dapat menyebabkan penyakit kulit. Setelah mandi, badan kita keringkan. Kita seka memakai handuk. Kemudian cepatlah berpakaian agar kamu tidak kedinginan. Nah, selain badan, ada bagian tubuh lain loh yang harus dibersihkan. Yang kedua, menggosok gigi. Pertama, siapkan pasta gigi atau odol dan sikat gigi. Sehari menggosok gigi 2 kali, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Gosokkan ke seluruh bagian gigi, lalu kumur dengan air bersih. Yang ketiga yaitu kebersihan rambut. Rambut merupakan mahkota manusia karena letaknya di atas kepala. Selain itu, rambut berguna untuk melindungi kepala, terutama kulit, dari panas dan memperindah wajah. Rambut harus kita rawat agar rambut kita sehat. Rambut sehat membuat anak laki-laki semakin tampan dan anak perempuan semakin cantik. Adapun jenis rambut yaitu ikal, keriting, lurus, kasar, dan halus. Nah, teman-teman, sebaiknya anak laki-laki berambut pendek. Adapun anak perempuan boleh berambut lebih panjang. Rambut sehat adalah rambut yang bersih dan rapi. Rambut yang tidak bersih membuat kulit kepala gatal. Jika tidak dibersihkan akan menyebabkan ketombe. Ketombe sangat menjijikan. Tentu kamu tidak inginkan terkena ketombe. Selain ketombe, penyakit pada rambut yaitu uban,
kebotakan, rambut bercabang, kutu, rontok, dan patah. Nah, bagaimana ya cara merawat rambut? Cara merawat rambut yaitu 1. Merapikan rambut dengan menyisirnya agar rapi. Pilih bentuk sisir yang sesuai dengan rambutmu. Jika tebal dan keriting, menggunakan sisir yang giginya agak jarang. Namun apabila rambutnya tipis dan lurus, menggunakan sisir yang giginya rapat. Sisir yang baik tidak tajam atau terlalu rapat atau jarang. Yang kedua yaitu memotong rambut. Laki-laki rambut pendek agar terlihat bersih dan rapi. Perempuan rambut panjang dan halus karena tidak mudah kotor. Oleh sebab itu harus sering keramas dan merawat dengan baik. Selanjutnya, cara merawat rambut yaitu dengan keramas, yaitu rambut dibersihkan dengan cara dicuci menggunakan sampo. Rambut yang bersih terasa segar dan nyaman. Sebaliknya, rambut yang kotor akan gatal. Kita mencuci rambut sebaiknya seminggu 2 kali atau 2 hari sekali. Selain menggunakan sampo, mencuci rambut juga dapat menggunakan bahan alam, yaitu lidah buaya, orang-aring, tangkal padi, dan daun seledri. Caranya yaitu basahi rambut dengan air, kemudian tuang sampo secukupnya pada telapak tangan dan usapkan pada rambut. Usapkan sampai berbusa. Garuk-garuk seluruh kulit kepala agar kotoran hilang. Kemudian bilas dengan air bersih hingga busa hilang. Keringkan rambut dengan handuk. Yang keempat adalah mencuci tangan. Dilakukan setiap hari sejak kecil. Rajin mencuci tangan dengan sabun agar kuman mati. Potong kuku seminggu sekali. Kelima, mencuci muka dengan sabun cuci muka. Biasanya mencucinya sekalian dengan mandi di pagi dan sore hari, atau ketika kita pulang dari berpergian atau keluar rumah. Kemudian bilas dengan air bersih.
Yang keenam, merawat telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar segala jenis suara, baik keras, merdu, atau sumbang. Kita mempunyai dua telinga, telinga kanan dan kiri. Kedua telinga kita berlubang. Jika lubang telinga kemasukan benda, maka pendengaran kita dapat terganggu. Daun telinga berbentuk lebar dan berlekuk, sehingga debu dapat menempel. Kebersihan telinga harus dijaga. Bersihkan telinga dengan teratur. Nah, cara membersihkan telinganya yaitu pakailah sapu tangan yang lembut. Basahi sapu tangan dengan air sabun. Gosoklah seluruh daun telinga dengan sapu tangan yang sudah diberi air sabun. Kemudian bersihkan dengan handuk yang kering. Lakukan berkali-kali sampai telingamu bersih, namun jangan sampai ke dalam lubang telinga. Atau teman-teman bisa menggunakan alat pembersih telinga. Benda ini berbentuk batang kecil. Pada kedua ujungnya terdapat kapas. Masukkan alat pembersih telinga ke lubang telinga. Putar perlahan-lahan. Bersihkan juga lubang telinga satunya. Pada saat membersihkan telinga, kamu harus hati-hati. Karena jika kurang berhati-hati, alat pembersih telinga dapat masuk ke dalam lubang telinga, sehingga menyebabkan lubang telinga terluka. Membersihkan telinga memang sulit, jadi sebaiknya jangan membersihkan telinga sendiri. Mintalah bantuan orang tuamu. Jika telingamu sakit, segera pergilah ke dokter THT, yaitu dokter khusus untuk memeriksa telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, dokter THT ini nanti akan memberi obat. Bagian-bagian telinga. 1. Telinga luar. Untuk mengangkat banyak kotoran yang akan masuk ke dalam telinga. 2. Telinga tengah. Untuk menjaga udara tetap seimbang, menyampaikan atau meneruskan suara yang diterima ke bagian dalam. 3. Bagian dalam, yaitu menerima suara dari telinga bagian tengah. Yang ketujuh adalah merawat hidung. Hidung merupakan alat pernafasan atau indera penciuman manusia. Hidung berguna untuk membau, mencium bau sedap dan tidak sedap, bau wangi dan tidak wangi, bau amis atau kecut. Hidung juga berguna untuk bernafas atau jalan keluar masuk udara ketika bernafas. Setiap hari kita menghirup udara melalui hidung. Kadang udara yang kita hirup kotor, sehingga hidung kita menjadi kotor. Hidung harus selalu dibersihkan
agar kita dapat bernafas dengan lega. Nafas kita tidak tersumbat. Di dalam hidung ada bulu hidung yang selalu berlendir dan basah untuk menyaring udara yang masuk. Hidung dapat kita bersihkan dengan sapu tangan. Pernahkah kamu sakit flu? Ketika flu, kita akan sering bersin-bersin. Oleh karena itu, hidung harus ditutup saat bersin dengan sapu tangan atau tisu. Juga, bersin mengandung kuman karena banyaknya cairan yang keluar dari hidung. Cairan ini membuat kita tidak nyaman. Orang yang sedang batuk pilek akan lebih banyak mengeluarkan lendir yang disebut dengan ingus. Karena itu, jika kita membuang ingus, tidak boleh di sembarang tempat. Hanya boleh di kamar mandi atau saluran air kotor. Saat kita flu, hidung sangat kotor sehingga harus sering dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka akan terlihat jorok. Yang kedelapan adalah kaki. Memakai alas kaki jika keluar rumah. Namun ketika masuk ke dalam rumah, alas kaki harus dilepas. Alas kaki berupa sepatu atau sandal yang sesuai dengan ukuran kita dan menutupi semua telapak kaki kita. Jika kaki kita kotor, maka cucilah dengan sabun dan air bersih. Terakhir, kita harus mencuci dan mengganti pakaian setiap pagi dan sore, atau apabila pakaian kita sudah terlihat kotor atau terasa bau. Selanjutnya adalah kebersihan lingkungan. Caranya, 1. Menyapu halaman, merapikan tanaman, menyiram tanaman, mencabut rumput, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya. Biasanya kita di lingkungan RT atau RW diadakan kerja bakti atau gotong royong. C. Kebersihan rumah. Caranya dengan disapu, pel, merapikan seluruh ruangan, tempat tidur, mencuci piring atau segala yang kotor, mengelap aneka barang dan kaca. Teman-teman, mari kita sama-sama menyanyikan lagu sebelum kita makan. Sebelum kita makan, Dek, cuci tangan dulu.
kesehatanmu. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Bagaimana teman-teman lagunya? Baik, kita akan membahas tentang makanan bergizi. Setiap hari kita harus makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Jika tidak makan, tubuh kita menjadi lemas. Kita menjadi malas beraktivitas. Bahkan jika beberapa hari tidak makan, maka kita dapat meninggal dunia. Makanan yang kita makan harus makanan yang bergizi. Makanan bergizi bagus untuk kesehatan. Makanan bergizi tidak harus yang mahal. Makanan bergizi artinya makanan yang mengandung banyak gizi. Di antaranya karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Makanan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan juga sebagai sumber tenaga untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Sebelum makan, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu berdoa, duduk dengan sikap benar, tidak berbicara atau bercanda. Makan jangan terlalu banyak dan sering. Juga makanlah ketika kamu lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari sayur, buah, lauk pauk, nasi, dan susu. Makanan juga harus baik, bersih, dan halal. Juga apabila kita makan di tempat terbuka, kita harus perhatikan kebersihan tempatnya. Makanan pokok yaitu makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi. Energi merupakan tenaga untuk melakukan aktivitas. Jadi, kamu harus makan nasi yang banyak. Makanan lain yang mengandung karbohidrat diantaranya jagung, umbi, singkong, gandum, roti, dan kentang. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi
mempertahankan massa otot tubuh, menghindari tubuh dari resiko penyakit, sebagai guna fungsi otak, guna kesehatan pencernaan, mengoptimalkan fungsi protein, mengendalikan berat badan, memelihara kesehatan jantung, dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Lauk pauk mengandung protein. Protein adalah makanan yang menambah besar dan tinggi tubuhmu. Protein terkandung dalam hewan dan tumbuhan. Protein hewan disebut dengan protein hewani. Protein tumbuhan disebut dengan protein nabati. Protein hewani contohnya adalah ayam, ikan, dan telur. Protein nabati contohnya adalah tempe dan tahu. Lauk pauk untuk pertumbuhan badan, pengganti sel tubuh yang rusak, pembentukan darah, dan sebagai zat pembangun. Fungsi protein sebagai sumber energi, perbaikan dan perawatan tubuh, pembentukan hormon, pembentukan enzim, sebagai alat transportasi dan penyimpanan molekul tubuh, dan sebagai pembentuk antibodi. Ketiga, sayuran mengandung vitamin dan mineral. Makanan ini akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Banyaklah makan sayuran agar kamu tidak mudah terserang penyakit. Contoh sayuran yaitu kangkung, bayam, wortel, sawi, dan lain-lain. Fungsi sayuran: 1. Mencegah dan mengurangi stres. 2. Memperlancar buang air besar. 3. Mencegah penyakit jantung dan kanker. 4. Mempertahankan berat badan seimbang. 5. Sumber energi tubuh. 6. Mengenyangkan perut. 7. Menjaga kesehatan mata. 8. Membersihkan racun dalam tubuh. 9. Membuat kulit sehat. 10. Memperkuat tulang. Yang keempat, buah-buahan sama dengan sayuran, mengandung vitamin dan mineral. Contohnya semangka, duren, mangga, pisang, pepaya, dan lain-lain. Fungsi buah membentuk energi bagi tubuh, menyehatkan tubuh, mencegah berbagai penyakit, supaya badan tidak gemuk, menjaga kondisi darah, memperlancar buang air besar, dan menambah berat badan. Manfaat minum susu: 1. Menetralisir racun dalam tubuh. 2. Membuat tulang dan gigi kuat. 3. Membantu mengoptimalkan pertumbuhan anak. 4. Memberikan energi tubuh. 5. Baik untuk kesehatan kulit. 6. Mengendalikan tekanan darah. 7. Membantu menurunkan berat badan. 8. Mengurangi stres dan depresi. 9. Menjaga dan membentuk otot.
Selain makanan, tubuh memerlukan cairan. Cairan dalam tubuh berasal dari air yang kita minum. Sebaiknya dalam satu hari kita minum 6 gelas sampai 8 gelas air. Air akan membuat tubuh kita menjadi segar. Nah, teman-teman, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Tugasnya yaitu teman-teman mengisi tabel menu makanan yang bergizi dalam satu hari ketika makan pagi, siang, dan malam. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.